Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Lama kita tidak berjumpa dalam morning call. Tanpa terasa kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2021. The year of restoration and restitution by faith. Kita ada dalam program morning call, satu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mezbah pagi. Nah saudara, belum terlambat kami mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini biar terjadi banyak pemulihan, pengembalian, berkat Tuhan melimpah-limpah buat saudara. Nah sebelum kita mulai, saya perlu sampaikan untuk morning call kita dimulai tahun 2021 ini, ada perubahan saudara, sedikit perubahan format. Saudara, morning call ini adalah program untuk membangun mezbah pagi. Mezbah doa. Nah oleh karena itu mulai episode ini sharing firman waktunya saya kurangi ya. Nah kita akan tambah setelah sharing firman, kita akan tambah doa syafaat di morning call ini. Saya dan istri akan menambah waktu untuk berdoa syafaat. Nah oleh karena itu saudara yang mengikuti program ini, saudara yang rindu untuk didoakan, apapun pergumulan saudara, saudara bisa mengirimkan doa saudara, pokok-pokok doa saudara, ya pergumulan saudara di WA yang sudah tertera di layar saudara, yang biasa tertera di layar saudara. Ya, nanti di akhir saya dan istri akan berdoa syafaat dan saya rindu saudara semua juga ikut berdoa syafaat karena kita lihat sekarang pandemi belum selesai, resesi belum selesai. Bahkan pandemi sekarang ini makin meningkat, kita perlu terus berdoa saudara ya. Kita percaya kuasa doa itu besar kuasanya. Amin. Nah, mari kita mulai, sama-sama kita katakan kepada Dia. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia.
Mari katakan kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sembah, naikkan ucapan syukurmu. Mari sembah, lama. Ya ralamaya, ralama. Lama. Ralamu, ralamaya ya ralamaya, raba lama. Ralamu, ralama, ralamaya ralama. Ralama taka ralamu Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersyukur untuk tahun yang baru, kami bersyukur untuk hari yang baru, hati yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk Year of Restoration and Restitution by Faith. Kami akan terus bangun iman kami lewat mesbah pagi ini, Tuhan. Bangun iman kami untuk kami terus berdoa karena kami percaya doa orang percaya itu besar kuasanya. Terima kasih untuk memulai di tahun yang baru ini Morning Call, program Morning Call, Kau berkenan mengurapi kami. Setiap kami yang mengikuti program ini, urapi taruh beban doa Tuhan. Untuk kami boleh berdoa secara khusus untuk Indonesia, supaya terjadi pemulihan, terjadi terobosan. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sharing kembali saya menyampaikan bahwa program kita Morning Call di tahun 2021 ada sedikit perubahan format. Untuk sharing firman waktunya saya kurangi, dan untuk akhir dari Morning Call saya akan tambah waktu untuk doa syafaat. Nah pertama saya berharap saudara yang mengikuti program ini, sekalipun saudara bukan pendoa, saudara bisa mengikuti sampai akhir bersama-sama kita ikut berdoa. Karena kita melihat kondisi bangsa kita belum pulih, saudara, masih banyak yang terpapar, bahkan angka COVID terus meningkat. Ya saudara, resesi juga belum pulih. Nah kami rindu terus berdoa. Karena kami percaya doa orang percaya itu besar kuasanya. Saya berharap saudara yang mengikuti program ini, saudara bisa ikut sampai selesai, ikut bersama-sama berdoa. Ya, kita percaya 3 orang berkumpul lebih, ya minimal 2-3 orang, itu Tuhan hadir dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Yang kedua, saudara yang rindu untuk didoakan oleh kami di program Morning Call ini, saudara kita akan doakan. Ya, saudara kirim ya pergumulan saudara, pokok-pokok doa saudara, apa yang menjadi beban saudara, kirim ke nomor WA yang ada tertera di layar saudara. Ya, nanti mulai minggu depan kami akan mendoakan setiap saudara yang rindu untuk kami doakan di program Morning Call ini. Ya, saudara, kami akan doakan. Ya, kami akan lihat, kami akan doakan saudara, ya. Nah itu saudara perubahan yang akan kami lakukan di Morning Call ini. Nah mari kita buka sekarang di satu renungan singkat di Markus pasal 12. Widow's Offering, persembahan seorang janda miskin, ayat 41 sampai dengan ayat 41 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 44. Silakan dibaca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Iya, saudara, kalau kita membaca ayat ini, dimulai dengan Yesus itu masuk ke rumah ibadat, dan yang aneh, yang cukup menggelitik hati saya, dia di rumah ibadah itu duduk menghadapi peti persembahan. Ya, sepertinya dia sengaja, dia duduk untuk menghadap peti persembahan, dan dia memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Jadi saya melihat Tuhan itu sangat attention, sangat perhatian terhadap apa yang kita persembahkan kepada Dia. Termasuk harta kita, termasuk juga uang kita yang kita persembahkan. Jadi saudara, jangan kita berpikir bahwa persembahan itu cuma sekedar pelengkap dalam ibadah. Persembahan itu sesuatu yang Tuhan perhatikan, saudara. Sampai dikatakan dia duduk menghadap peti persembahan gitu. Dia bukan duduk menghadap mimbar, tapi dia duduk khusus menghadap peti persembahan dan memperhatikan orang-orang yang akan memberi persembahan. Nah, saudara, dikatakan banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Ya, banyak orang kaya dalam memberi dalam jumlah besar. Itu Tuhan perhatikan. Dan saudara perlu ngerti Tuhan itu punya mata yang bisa tembus jauh sampai bukan hanya kedalaman hati kita, sampai kedalaman kantong kita, sampai kedalaman rumah kita, lemari kita, brankas kita, bahkan sampai kedalaman rekening kita di bank. Ya. Karena dia Allah yang maha tahu. Ingat ya, Yesus itu di dunia bukan hanya 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Nah, saya percaya waktu orang kaya ini memberi persembahan dalam jumlah yang besar, ya, di peti persembahan, Tuhan lihat. Tapi setelah itu mata Tuhan lihat juga itu. Ya, kantongnya orang kaya gitu. Ya. Dompetnya orang kaya. Oh, ternyata di kantongnya masih banyak sejumlah besar uang yang lebih besar daripada yang dipersembahkan. Lalu Yesus teropong lagi tuh. Sampai di rumahnya. Ternyata di rumahnya juga masih tersimpan sejumlah besar uang. Di lemarinya, di brankasnya. Dia teropong lagi di rekeningnya di bank. Orang-orang kaya yang memberi ini. Ternyata di bank juga masih tersimpan sejumlah besar uang yang jauh lebih besar dari apa yang dipersembahkan. Lalu setelah itu ada seorang janda yang miskin, yang memasukkan jumlahnya kecil, cuma 2 peser. 2 peser itu saudara waktu itu hanya cukup untuk makan 1 kali makan 1 hari itu. Dan itu dipersembahkan oleh janda miskin itu dimasukkan ke dalam peti. Sama seperti orang kaya dia teropong itu, kantongnya janda miskin ini. Mata Tuhan itu mata yang tajam, yang maha tahu, saudara. Ternyata di kantongnya, di dompetnya janda miskin itu memang gak ada duitnya, saudara. Kosong. Dia teropong lagi di kamarnya janda miskin ini, di bawah bantalnya. Siapa tahu mungkin masih ada duitnya. Ternyata juga gak ada duitnya. Apalagi di rekening, gak punya rekening dia. Apalagi di brankas, nggak ada. Di lemari diteropong juga, nggak ada duitnya. Dan memang duitnya cuma 2 peser itu, saudara. Lalu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, dia berkata janda miskin ini lebih banyak memberi daripada orang-orang yang kaya tadi yang memasukkan dalam jumlah yang besar. Saudara, ini pengertiannya bukan hanya soal jumlah saja, tapi di mata Tuhan, di hati Tuhan, janda miskin ini memberi sekalipun jumlahnya kecil, tetapi dia mendapat perkenanan Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan. Saudara, kenapa? Karena dikatakan ini ayat 44, ini kata kuncinya, sebab mereka yang kaya-kaya itu memberi dari kelebihannya, kelimpahannya.
Tetapi janda miskin ini perhatikan garis bawahi, memberi dari kekurangannya. Aneh ya, kok Tuhan itu senang berkenan atas orang yang memberi dari kekurangannya gitu. Walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang memberi, orang-orang kaya memberi jumlahnya lebih besar. Jadi persembahan janda orang miskin ini, persembahan janda seorang miskin ini, seorang janda yang miskin ini mengajar kita hari ini satu persembahan yang membuat hati Tuhan itu nggak tahan. Membuat hati Tuhan itu istilahnya bahasa Semarangnya itu terenyuh gitu. Berkenan, saudara. Ya. Kenapa? Karena memberi dari kekurangannya. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan perkenanan dalam hal memberi dari keuanganmu, belajarlah, yang hari ini kita belajar jadi janda miskin, belajarlah memberi dari kekurangan saudara. Memang kadang-kadang apa yang diperintahkan Tuhan itu kelihatannya agak aneh dan mungkin agak sulit dilakukan. Tapi percayalah, ya, kalau Tuhan itu memberi perintah, kita pasti, kalau Tuhan itu memberikan contoh, kita pasti bisa melakukannya. Saya belajar begini, sebagai renungan sebelum saya tutup. Kenapa sih Tuhan senang dengan orang yang memberi dari kekurangannya? Ada dua. Yang pertama, dengan memberi dari kekurangan itu membuat kita ini nggak cinta akan uang. Lebih mudah untuk nggak cinta akan uang. Ingat loh, Tuhan itu saingannya itu bukan setan. Saingan Tuhan itu namanya uang atau mamon. Mamon ini punya daya tarik, bisa menarik kasih kita dari dia. Nah kalau kita ini memberi karena lebih itu umum, biasa, nggak ada rasa di sini. Tapi pada waktu kita memberi dari kekurangan kita, itu mematikan yang namanya cinta akan uang. Yang kedua, mematikan sekaligus mematikan kedagingan kita, saudara. Saudara kalau belajar memberi dari kekurangan, itu dua hal itu akan terjadi. Saudara akan belajar mematikan yang namanya cinta akan uang. Yang kedua akan mematikan yang namanya kedagingan saudara. Praktekkan saudara. Saya percaya waktu saudara praktekkan memberi dari kekurangan, maka Tuhan berkenan dan saya percaya Tuhan akan melimpahi saudara dengan segala yang baik yang Dia sediakan. Pemulihan, ya saudara, pengembalian tahun ini akan menjadi bagian buat hidup saudara. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari katakan sama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Hari ini kita akan berdoa yang pertama untuk Indonesia. Nanti istri saya akan berdoa untuk Indonesia supaya ada pemulihan dari pandemi dan resesi. Setelah itu yang kedua saya akan berdoa ya
untuk mereka yang sakit, yang terpapar COVID, dan untuk mereka yang sedang mengalami jobless, ya saudara, mengalami keterpurukan dalam keuangan ekonomi. Nah, saudara yang mengikuti program ini, sekali lagi saya mau sampaikan, kalau saudara yang ada yang mengalami pergumulan, beban yang berat, sakit, apapun juga, masalah ekonomi, pekerjaan, keuangan, saudara mau kami doakan, saudara kirim melalui WA. Pokok-pokok doa saudara, beban saudara, pergumulan saudara di nomor WA yang disediakan. Ya, hari ini karena kita baru mulai, belum ada pokok-pokok doa, belum ada beban-beban doa yang dikirim, kita akan berdoa untuk 3 hal tadi. Yang pertama, istri saya akan berdoa untuk Indonesia, kota Semarang. Yang kedua, saya akan berdoa untuk mereka yang mengalami keterpurukan, kondisi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Ya, mari saudara yang sedang mengikuti program ini, ayo dukung kami. Sama-sama kita berdoa. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Mari katakan sama-sama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Uralama yasha, uralamu. Ayo kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya ralama yasu, ya ralama yasu. Di pagi ini ya Bapa, ya Abba, ya Tuhan, kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami ya. mau menaikkan setiap permohonan kami ya Oh, Tuhan, bala. karena kami percaya Tuhan, apa yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan sehati. Bapa, kami percaya Engkau mendengar dari tempat kudus-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bawa bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Kami Tuhan bersehati, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan rindu Tuhan Engkau melawati bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap jiwa-jiwa atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, lawatilah Tuhan. Baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, Tuhan lawat kami Tuhan. Jumpai kami Tuhan, jumpai dimanapun kami berada, jumpai kami ya Tuhan. Setiap kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Setiap kami merindukan Engkau ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Mulai dari gereja-gereja-Mu Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan datang kepadamu ya Tuhan.
bangsa ini akan sujud menyembah kepadamu Ya ya Tuhan. Tuhan, ya. Memuliakan namamu ya Tuhan. Bangsa ini akan tercelik mata rohaninya ya Tuhan. Dan memandang Engkau Tuhan. Meminta pertolongan yang hanya daripadamu ya Tuhan. Ya. Bapa, kami percaya Tuhan. Sebab Engkau yang sedang berkarya atas bangsa ini. Kami melihat apa yang Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai pemerintahan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kota-kota di Indonesia Tuhan. Terus Tuhan. Bahkan setiap pulau ya Tuhan, dimanapun Tuhan. Bapa, kami bawa setiap pulau, setiap kota Tuhan, setiap desa Tuhan di Indonesia ini ya Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan darah Tuhan Yesus. Proteksi setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Biar hujan keselamatan itu tercurah atas seluruh penduduk di Indonesia ini tanpa terkecuali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Terima kasih buat pertolonganmu atas bangsa ini ya Tuhan. Dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah ya Tuhan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Ya Yesus. Ora lama. Ora lama. Ora lama-lama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekarang kita mau sama-sama berdoa buat mereka yang sakit, yang terpapar virus corona, mereka yang terpuruk dalam masalah keuangan, pekerjaan, usaha. Tuhan, kami sehati bawa anak-anak-Mu, mereka yang sedang sakit, khususnya yang terpapar virus corona. Mereka yang ada di rumah sakit Tuhan, yang di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Biar tangan yang penuh kasih dan kuasa itu menjamah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Bahkan kami berdoa Tuhan, kunjungi mereka, lawat mereka, jumpai mereka. Supaya mereka bukan hanya disembuhkan, tetapi mereka juga mengenal Engkau Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka juga menerima anugerah keselamatan Tuhan. Jamaah yang sakit hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, biar kesembuhan terjadi dan makin banyak yang disembuhkan. Oh ralama, siapapun mereka Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Juga mereka yang sedang terpuruk dalam masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha, Tuhan mari jamah. Khususnya anak-anak-Mu, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengalami masalah keterpurukan ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan. Bukakan tingkap surga, berikan hikmat untuk menanggulangi, mengatasi masalah ini. Tuhan, Kau yang mengajar di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa mereka terpuruk untuk mengerti apa yang menjadi hati-Mu untuk mereka. Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu supaya pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi, kesembuhan dalam keuangan itu terjadi dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, angkat semua keterpurukan anak-anak-mu, angkat semua beban anak-anak-mu. Saat ini Tuhan, Kau tangan-Mu yang penuh mujizat itu buat mujizat buat mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Buat kota kami Semarang, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Tuhan revival yang besar kami nubuatkan, kami perkatakan. Terjadi kebangunan rohani yang besar terjadi buat kota Semarang. Tuhan, terjadi lawatan yang besar, penuaian yang besar, pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas kota ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti program ini. Mereka yang sedang berdoa bersyafaat bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan semua doa-doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, sebelum saya mengakhiri, saya perlu tambahkan buat saudara yang mau kirim pokok doa, beban doa untuk kami doakan di acara Morning Call mulai minggu depan, saudara boleh tidak mencantumkan nama saudara. Saya percaya Tuhan tahu siapa saudara. Saudara boleh mencantumkan NN saja ya, no name atau apa saja tanpa saudara menulis nama saudara. Ya, nama saudara boleh dirahasiakan. Ya. Nah, akhir kata saudara, kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.